Teman-teman, saudara-saudara ada kepikir nggak? Saya nggak mungkin bisa jadi orang kayak gitu. Wah, itu terlalu besar buat saya. Itu sesuatu yang mustahil buat saya. Shalom teman-teman, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya mau berbagi kembali firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Teman-teman, saudara-saudara, hari ini saya ingin berbagi satu cerita yang menarik. Saya ingat kalau baca cerita ini ada satu grup musik yaitu Hillsong. Dia memiliki lagu judulnya Ocean. Saya nggak tahu apakah teman-teman, saudara-saudara ingat lirik di dalam lagu itu. Kalau boleh saya recall sejenak, "You called me out upon the water." Engkau memanggil aku untuk berjalan di atas air, keluar dari zona nyamanku, untuk berjalan masuk ke tempat yang aku nggak pernah datangi. Aku ingin berjalan ke situ dengan iman kepada Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara, saya berpikir itu sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang keren sekali. Kita bisa masuk ke tempat yang kita pikir kita nggak akan pernah bisa masuk deh. Masa depan saya ini kemana? Saya ini bakal jadi orang seperti apa? Teman-teman, saudara-saudara ada kepikir nggak? Kayaknya saya kalau itu tuh nggak mungkin tuh. Saya nggak mungkin bisa jadi orang kayak gitu. Wah, itu terlalu besar buat saya. Itu sesuatu yang mustahil buat saya. Nah, teman-teman, saudara-saudara, ketika membaca bagian ini saya merasa nggak juga. Di dalam Tuhan, segalanya itu mungkin terjadi. Mari kita lihat ayat yang ke-26 startnya. Saya memulai dari 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Teman-teman, apa syaratnya kita bisa berjalan di atas air? Tanda petik ya. Apa syaratnya? Saya senang sekali dengan kalimat dari Petrus. Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang." Ngomonglah Tuhan. Berikan perintah, berikan order. Suruhlah aku datang.
kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Teman-teman, saudara-saudara, kalau kita mau berjalan di satu tempat ya, yang kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin, saya mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk mendasarkan iman itu kepada firman Tuhan. Saya ingin teman-teman, saudara-saudara, mendasarkan diri kita itu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah suruh kita ke sana, jangan coba-coba kita ke sana. Itu yang saya mau katakan. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak pernah minta kita ke sana, jangan pernah coba-coba kita ke sana. Ini pelajaran yang penting menurut saya dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tuhan apabila engkau benar-benar itu untuk engkau, perintahkan. Ngomonglah, aku akan jalan. Tapi kalau Tuhan gak pernah ngomong, aku gak akan jalan. Kita hidup di dunia sekarang ini teman-teman yang menurut saya sangat sekuler ya. Jadi begitu cuek, begitu abai terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan. Lebay kayaknya kalau orang itu doa dulu sebelum melangkah mau ke universitas mana. Doa dulu sebelum memutuskan mau bekerja di mana. Doa dulu sebelum memutuskan pasangan hidup. Lebay. Biasa aja jadi orang. Nggak usah pakai kayak gitu. Tuhan bisa bekerja di mana aja kok. Tapi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan ini, mari kita jadi orang tanya dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak bicara, jangan melangkah. Kalau Tuhan bicara, melangkah. Jangan tidak melangkah. Ini seperti poin yang titik baliknya ya. Seperti kebalikannya, seperti Yunus. Jelas Tuhan suruh, tapi dia tidak mau melangkah. Jadi, kemana kita akan melangkah, kemana kita berjalan, adalah ke tempat di mana dia memerintahkan kita. Maka saya ingin Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, miliki kedekatan dengan Tuhan. Baca Alkitab baik-baik. Saya pikir nggak ada salahnya kok kita sekali-sekali kalau doa nanya. Kan doa itu kan dialog sebetulnya. Tuhan, Engkau mau saya kemana? Tolong tunjukkan Tuhan. Tolong ngomong. Satu titik koordinat tertentu. Kalau memang Tuhan mau saya ada di situ, saya akan jalan ke situ. X, Y, Z-nya mesti ada. Akurat, presisi. Seperti yang Tuhan inginkan. Merenungkan bagian ini, saya jadi berpikir, teman-teman, saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, apakah tempat yang hari ini kita pijak, itu sebetulnya adalah God's will? Apakah tempat yang hari ini kita pijak, tanda petik, itu God's will? Teman-teman, saudara-saudara, saat ini, apakah kita berada di posisi yang memang tepat? Apakah kita saat ini sudah berjalan sesuai dengan perintah Tuhan? Atau Tuhan nggak ngomong, kita ada di sini sekarang? Saya nggak tahu teman-teman, saudara-saudara dengan pasangan hidup misalnya. Teman-teman yang lagi berpacaran, apakah ini pasangan yang Tuhan inginkan? Pernah berpikir begitu nggak? Mari kita pikirkan ulang, apakah ini betul-betul orang yang Tuhan inginkan? Perlu bertanya begitu. Kalau kita bertanya begitu ke Tuhan, niscaya kita akan berjalan di atas air. Niscaya kita akan berjalan di atas air. Satu lagi teman-teman yang menurut saya penting dalam teks ini adalah begini. 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus jalan di atas air dan dia sukses, tiba-tiba dia merasa ada tiupan angin yang ada di sekelilingnya. Teman-teman, saudara-saudara, lingkungan, situasi itu bisa membuat kita jadi galau. Situasi kehidupan sekeliling kita bisa membuat kita jadi goyah. Ketika itu terjadi, dia tenggelam, dia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Teman-teman, syarat supaya kita bisa jalan di atas air, supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan,
Kita harus ngerasa dulu bahwa kita tenggelam. Kita harus bisa mengidentifikasi, oh iya nih, saya lagi salah nih. Dan kalau kita tahu kita salah, doa sama Tuhan. Jangan bebal. Tuhan, tolonglah aku. Hic est verre salvator mundi. Sungguh dialah juru selamat dunia. Tuhan, tolonglah aku. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Dengan kata lain kita declare bahwa diri kita itu bukan savior. Dan kita akan ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, kesimpulan saya ada 2 hal. Yang pertama, dasari hidup di dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Jangan jalan kalau dia nggak pernah suruh. Tapi kalau dia suruh, jalan. Jadi seluruh kehidupan kita, perjalanan hidup kita, itu ada di dalam langkah, dalam koridornya Tuhan. Kalau salah jalan bagaimana? Petrus juga salah kok di sini. Nggak apa-apa. Kalau sampai kita salah jalan, bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menolong, menyelamatkan kita. Bisa jalan di atas air? Bisa. Bisa melakukan hal-hal yang nampaknya impossible? Bisa. Kalau Tuhan menghendakinya. God bless you.